Masih ingat lagu Despacito yang pernah hits beberapa tahun silam? Lagu yang dibawakan duet Luis Fonsi dan Daddy Yankee ini lebih dari sekedar lagu. Tidak hanya membuat orang-orang di seluruh dunia mengcovernya sesuai versi mereka dengan liriknya yang berbahasa Spanyol yang mampu menghadirkan pengaruh signifikan. Come on over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te... Lagu itu dinilai sukses mengangkat pamor Puerto Rico dan dalam satu waktu menaikkan hampir 0,5% kunjungan wisatawan ke negara yang mungkin asing bagi sebagian besar masyarakat di belahan dunia lain kala itu. Walau begitu, Puerto Rico menghadapi kondisi yang sulit. Di tengah senyum dan keramahan penduduknya yang terkenal hangat terhadap pendatang asing, Puerto Rico justru menghadapi banyak kesulitan, terutama dalam urusan ekonomi. Itu termasuk tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, utang yang besar, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Meski ia adalah rumah bagi penyulingan rum terbesar di dunia, salah satu minuman paling populer di benua Amerika. Difícil llevar un hogar sola. Cuando ya recibo la mochila me pongo muy contenta. A mí me La Isla del Encanto atau Pulau yang Mempesona, begitulah ia dijuluki. Puerto Rico adalah permata Karibia, dianugerahi pemandangan alam yang tak biasa. Pantai-pantai menakjubkan, teluk yang bercahaya, rimbun hutan hujan El Yunque, dan semarak kota San Juan yang sekaligus merupakan pemukiman tertua di Amerika yang terus dihuni sampai saat ini. Semuanya dibungkus dengan perpaduan unik antara budaya Eropa, terutama Spanyol dan Karibia yang khas. Lebih dari itu, keunikannya tak cukup sampai di situ. Negara yang letaknya di Laut Karibia bagian timur laut, tepat di sebelah timur Republik Dominika ini, memiliki status politik yang berbeda dari negara kebanyakan di dunia. Puerto Rico bukan negara berdaulat, juga bukan negara bagian. Lantas apa status negara berpenduduk lebih dari 3,2 juta ini? Mengutip Ensiklopedia Britannica, Puerto Rico merupakan sebuah negara persemakmuran dan salah satu dari 13 wilayah milik Amerika Serikat yang disebut sebagai Unincorporated Territories of United States. Sehingga negara ini adalah bagian atau persemakmuran dari Amerika Serikat. Berbeda dengan Inggris yang memberikan kedaulatan kepada negara persemakmurannya, Puerto Rico juga bisa dikategorikan sebagai wilayah dependensi, yaitu daerah yang tidak berdaulat penuh dan merupakan bagian dari negara lain tetapi lepas dari lingkup jangkauan negara induk. Jauh sebelumnya, wilayah Puerto Rico telah dihuni oleh penduduk asli, ia dikenal sebagai masyarakat Taino. Suku Taino diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1200-an. Mereka menamai pulau ini sebagai Borican, yang berarti pulau kepiting atau tanah para pemberani. Kini nama itu masih biasa digunakan. Bahkan penduduk Puerto Rico menyebut diri mereka sebagai Boricuas, yang mengandung kebanggaan dan cinta akan pulaunya. Selain itu, negara ini terkenal sebagai penghasil wanita cantik. Beberapa wanita Puerto Rico tercatat pernah menjadi pemenang dalam kontes kecantikan internasional Miss Universe. Di antaranya Marisol Malaret di tahun 1970, Deborah Cortido 1985, Diana Torres 1993, Dennis Quinones 2001, dan Zuleika Rivera 2006. Pada 1972, Puerto Rico juga pernah menjadi tuan rumah kontes Miss Universe, menjadikannya negara Amerika Latin pertama yang menggelar acara akbar tersebut. Saat Christopher Columbus tiba dan mengklaim menemukan pulau itu pada 1493, ia menjadikannya sebagai koloni Spanyol melalui dekret kerajaan dan menamainya San Juan Bautista untuk mengenang Saint John Sang Pembaptis. Pada 1508, gubernur pertama Juan Ponce de Leon mengubah namanya menjadi Puerto Rico, yang berarti pelabuhan kaya dalam bahasa Spanyol. Itu karena emas dan harta karun dari tanah Amerika melewati Puerto Rico sebelum berlayar ke Eropa.
Berabad-abad di tangan Spanyol, pulau seluas 13.791 km persegi ini kemudian berganti di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Itu terjadi usai Spanyol kalah dalam Perang Amerika-Spanyol pada 1898. Maria Perez Gonzalez dalam buku Puerto Ricans in the United States menjelaskan gubernur yang memimpin Puerto Rico ditunjuk langsung oleh Presiden AS. Selain itu, seluruh penduduknya juga diakui sebagai warga negara Amerika Serikat, berlaku sejak 2 Maret 1917 setelah Presiden ke-28 Woodrow Wilson menaikkan Jones Act yang mengatur tentang kewarganegaraan Puerto Rico. Olehnya, setiap penduduk Puerto Rico yang lahir secara otomatis berkewarganegaraan Amerika Serikat. Status ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Bariquez. Mereka tidak perlu lagi menggunakan paspor untuk pergi ke Amerika Serikat, begitupun sebaliknya. Penduduk Puerto Rico juga menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang, kantor pos, dan berbagai layanan dari pemerintah federal. Namun yang menarik, Puerto Rico adalah wilayah yang tidak berbadan hukum. Maksudnya bagaimana? Jadi menurut Kongres Amerika Serikat, hanya sebagian dari konstitusi yang berlaku bagi warga negara AS yang lahir di Puerto Rico. Karena itu meskipun dianggap sebagai wilayah dan warga negara Amerika Serikat, masyarakat Puerto Rico tidak memiliki perwakilan di Kongres dan tidak memiliki hak suara elektoral dalam memilih Presiden Amerika Serikat. Inilah salah satu yang menandai identitas politik yang khas dalam sejarah Amerika. Krisis ekonomi masih merupakan masalah utama yang dialami Puerto Rico. Berdampak pada penduduk dan bisnis lokal yang harus menanggung pemotongan subsidi dan kenaikan pajak. Masalah ini berawal pada tahun 2014 ketika lembaga kredit utama menurunkan beberapa obligasi yang diterbitkan Puerto Rico menjadi junk status. Pemerintah dilaporkan tidak dapat membayar utang mencapai lebih dari 70 miliar dolar. Krisis tersebut membatasi kemampuan pemerintah berinvestasi dalam layanan penting, menyebabkan stagnasi ekonomi, pengangguran tinggi, dan penurunan populasi. Kemiskinan yang sebelumnya dirasakan sebagian besar masyarakat semakin memburuk. Peran Amerika Serikat sebagai negara induk seolah kontras. Dalam beberapa laporan, 41,7% penduduk Puerto Rico, termasuk 57,6% anak-anak, hidup dalam keluarga yang berstatus miskin. Pada 2022, menurut data Biro Sensus Amerika Serikat, tingkat kemiskinan wilayah jajahan AS ini tumbuh dari 40,5% menjadi 41,7%. Iya, kemiskinan terus meningkat bahkan di saat lebih banyak orang yang bekerja. Tingkat pengangguran memang turun dari 13,1% menjadi 9,9%, tetapi kemiskinan masih jauh lebih terasa. Bayangkan saja, pendapatan per kapita Puerto Rico hanya $14.047. Sementara pendapatan rumah tangga rata-rata $21.967. Sementara di seluruh Amerika Serikat, pendapatan per kapitanya mencapai $37.638 dan rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai $69.021. Bahkan negara bagian Amerika Serikat termiskin seperti Mississippi, West Virginia, dan Louisiana masih memiliki pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $50.000 atau lebih dari 2 kali lipat pendapatan Puerto Rico. Badai dan bencana alam yang sering terjadi di Puerto Rico, khususnya Badai Maria pada tahun 2017, juga secara signifikan memperburuk krisis yang ada di pulau cantik ini. Dampaknya luar biasa, menyebabkan kerusakan besar pada berbagai infrastruktur penting, mengganggu bisnis, menggusur penduduk, dan menyebabkan biaya pembangunan kembali yang besar, yang selanjutnya membebani ekonomi yang sudah rapuh. Biaya upaya pemulihan menambah masalah utang Puerto Rico yang sudah ada, sehingga semakin memperumit situasi keuangannya. Leading us off from San Juan tonight. Tonight, Maria's direct hit devastating Puerto Rico. Kondisi yang serba kompleks itu pada gilirannya memicu maraknya kejahatan di Puerto Rico. Kondisi yang serba kompleks itu pada gilirannya memicu maraknya kejahatan di Puerto Rico dengan tingkat tertinggi berada di kota San Juan, terutama di wilayah La Perla dan Puerta de Tierra, serta beberapa daerah terpencil di Vieques. Kriminalitas di negara ini termasuk kejahatan bersenjata, perdagangan narkoba, aktivitas geng, dan pencurian. Untuk kasus pembunuhan per 100.000 penduduk, Puerto Rico mencatat angka 17,2 kasus pada tahun 2023. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan angka 20,1 per 100.000 penduduk.
atau sama dengan sekitar 600 orang dibunuh setiap tahun di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah federal AS telah memicu perpindahan massal dan migrasi keluar dengan mengubah Puerto Rico menjadi surga pajak. Kaum libertarian sayap kanan dan oligarki korporat dengan senang hati menyatakan pindahlah ke Puerto Rico, bukan karena mereka peduli dengan negara, rakyatnya, budayanya, dan sejarahnya, tetapi semata-mata karena warga negara Amerika Serikat yang pindah ke sini tidak perlu membayar pajak penghasilan federal atau pajak keuntungan modal. Pada gilirannya, kebijakan ini telah memicu gentrifikasi kolonial yang memberi insentif kepada orang-orang Amerika dari utara yang kaya untuk menggusur penduduk lokal Puerto Rico, terutama orang-orang Taino. Ricos y puertorriqueños. Hal ini juga memicu spekulasi real estate yang merajalela. Harga perumahan yang meroket hanya memperburuk krisis biaya hidup, memaksa banyak penduduk asli Boricuas meninggalkan rumah yang telah ditinggali keluarga mereka selama beberapa generasi. Usa una